Hai, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya, Vera Budiarsa Arif. Saya sangat berbahagia dan bersyukur pada siang hari ini, dari pagi tadi ya, bahkan dari kemarin, kami perjalanan dari Pontianak ke Putus Sibau menggunakan kendaraan bis. Sampai tadi pagi sekitar jam 7 ke penginapan dulu, lalu sekarang kami diterima di desa Nangadanau. Kehadiran kami dari Universitas Tanjung Pura ke Putus Sibau ini, khususnya ke desanya Pak Kades ini, dalam rangka kelanjutan mendampingi pihak WWF Putus Sibau. Mereka punya semacam kegiatan ya yang berkelanjutan, bahkan kalau saya tidak keliru sampai bulan Juni 2025. Nah, itu melibatkan 5 atau 6 ya, jadi 6 sekarang ya. 5, jadi di kecamatannya Pak Kades ini, Kecamatan Kalis ada 4, mulai dari yang paling jauh, Bahenap, terus Kensurai, Rantau Kalis, Nangadanau. Lalu yang utara ya nyebutnya. Yang utara itu ada satu di Embalu Hulu, itu Menua Sadap. Yang satu lagi ini apa nih yang? Labian itu Kecamatan Lanja. Kecamatan Lanja. Nah, pada saat ini saya didampingi langsung oleh Bapak Kepala Desa dari Nangadanau. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Sehat. Aduh, terima kasih benar ini. Kebetulan Bapak bersedia ketempatan untuk kita melakukan pelatihan. Sebagaimana program kerja dari pendampingan ini, kita sudah sampai tahap ke pengolahan hasil ya, pasca panen untuk menambah nilai manfaat dari produk-produk pertanian yang sudah dihasilkan. Mungkin Bapak bisa cerita dari awal sedikit Pak tentang proyek ini. Mungkin Bapak bisa mencontohkan khusus untuk desa Nangadanau Pak. Silakan Pak. Proyek ini proyek yang didampingi WWF ya, berjalan 2 tahun ya. Oh, udah 2 tahun. 2 tahun berjalan, kemudian ya di mana awalnya memang sistem bertanam di sini tidak berhasil lah Pak. Berhasil. Lalu tidak sesuai sebagaimana harapan kita tentang hasilnya atau ini karena pengolahannya ya, perawatannya, sistem penanamannya. Lalu dengan adanya dampingan WWF ini juga banyak pengetahuan yang didapat dari warga. Jadi pola tanam di sini dah berstandar, kemudian sudah berhasil Pak. Oh, alhamdulillah. Lalu produk unggulannya ada terong hijau, jahe, kemudian cabai, jagung, apa laos. tadi yang laos, lengkuas. Lengkuas ya. Lengkuas, ya. betul. Nah, lalu di sini juga dengan pendampingan ini, kemudian dengan berhasilnya tanaman-tanaman ini, melalui pendampingan ini akan dibuat produk turunannya. Iya betul. Seperti cabai dibikin sausnya, demikian juga Jahe tadi. jahe, cabainya, kemudian terongnya dibuat manisan. Oh, manisan terong. Iya, mudah-mudahan. Itu Bapak yakin yang diajarkan misalnya dari teman-teman dari universitas ini bisa dikerjakan di skala rumah atau harus gimana, dikerjakan oleh unit usaha desa atau gimana? Ini juga warga ada juga yang mau di skala rumah ya. Nah, kemudian jadi dengan teknologi dan kemampuan rumah tangga, itu bisa mungkin untuk dilaksanakan ya Pak ya? Iya mungkin. Kemudian dari kelompok pengelola BUMDesnya juga ingin mengelola secara lebih profesional, ya. Nah, kemudian hasil dari rumah tangga ini akan ditampung oleh BUMDes. Kemudian kita juga berharap ke depannya tempat penjualannya ya betul. ada sinergi ke pangsa pasar yang di luar. Betul. Ya. Memang kita ketahui ya teman-teman, lokasi Kecamatan Kalis atau Kabupaten Kapuas Hulu ini kan kabupaten paling hujung ya di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi transportasi tentu menjadi faktor yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi kalau produk-produk yang disebutkan Pak Kades tadi
itu kan ada masanya, ada umurnya ya. Jadi kalau tiba-tiba mereka sedang saat panen besar, kalau cuma mengandalkan dijual di pasar Putu Sibau itu pasti mengakibatkan nanti permintaan dan penawaran itu akan membuat mereka tidak untung jadinya. Nah, pada saat ini jadi mereka mudah-mudahan bisa mengambil pelatihan ini dengan baik sehingga bukan malah rugi karena penawaran terlalu tinggi, tapi malah mereka bisa simpan dulu, diolah produk turunannya yang akibatnya umur itunya Pak ya, umurnya jadi panjang. Jadi tadi Bapak nyontohkan misalnya jahe, jadi manisan jahe, jadi bubuk jahe dan sebagainya. Nah, pada dasarnya warga desa kita ini sebenarnya udah mengenal ya pertanaman budidaya tanaman-tanaman itu udah kenal ya Pak ya. Cuma masalahnya untuk sampai skala dia bukan subsistem ya Pak ya, yang diajar, yang didampingi itu mulai dari itu ya Pak. Iya. Jadi misalnya contohnya apa Pak? Misalnya apa? Saya dengar juga ada semacam demplot dan sebagainya. Itu lahannya di lahan mana? Ya ini untuk lokasi demplotnya di lahan desa kita ya. Oh, lahan desa. Jadi tanahnya milik desa. Ada juga di milik lahan pertanian juga ya. Jadi di demplot itu semua jenis tanaman yang kita ini kan tadi itu dibuat demplotnya Pak ya? Iya, untuk dibuat. percontohan gitu ya. Lalu masyarakat menduplikasinya di lahan mereka. Iya, di lahan masing-masing. Oh, udah sampai tahapan itu. Iya, Nah, sekarang udah produksi ya, Pak? Iya. Nah, itu. Jadi alhamdulillah artinya tahapan itu berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan mudah-mudahan ya, Pak ya. Ini betul-betul memberikan alternatif mata pencaharian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam bentangan yang kemarin saya dengar pidatonya Pak PJ Gubernur, Kalimantan Barat ini luasnya tuh 1,1 Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, jangan Jawa Barat, Jawa Tengah, Pulau Jawa. Jadi dipimpin oleh satu gubernur. Jadi kan beliau bilang luar biasa. Jadi effort dan pekerjaan teman-teman kita yang dari WWF terus melibatkan perguruan tinggi ini suatu yang memang indah ya Pak ya. Dan kebetulan kita sudah bermitra selama 2 tahun ya Pak ya kita. Nah, mudah-mudahan nanti sampai Juni 2025 ini benar-benar mengangkat ekonomi di desa-desa khususnya Nangadanau, Kecamatan Kalis sampai ke Embalo Hulu dan sebagainya. Terima kasih ya Pak Kades, mudah-mudahan ini memberikan manfaat terutama untuk warga sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Oke ya, mudah-mudahan ini berhasil ya.